Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nova Ramadan dengan NIM 232410112038. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir untuk mata kuliah data warehousing yang baru saja saya kerjakan. Jadi mungkin langsung saja ke deskripsi tugasnya. Di sini untuk tugasnya sendiri, yang pertama itu implementasikan data warehouse seperti pada gambar, yang dimana untuk gambarnya sendiri ini adalah gambar ARD User Access Layer. Di sini ada 4 tabel ya. Tabel yang pertama kita langsung saja ke dim customer, yang dimana di dim customer ini adalah tabel pertama yang saya kerjakan ya. Oke, di dim customer ini itu ada customer key, yang dimana customer key ini adalah primary key-nya. Terus ada customer name. Di tabel selanjutnya ada dim location atau dimension location. Di dim location ini ada city key sebagai primary key-nya dan juga ada city name. Selanjutnya ada tabel dimension time, di mana dimension time ini cukup banyak ya untuk kolomnya, variabelnya. Di sini yang pertama ada date key sebagai primary key-nya. Selanjutnya ada full date. Selanjutnya ada year number, month number, dan juga day number. Dan untuk tabel terakhir, di sini ada tabel fact sales, yang dimana fact sales ini ada quantity sold atau KTY sold, ada total amount atau total amount, dan juga ada cell date key sebagai primary key dan juga foreign key. Nanti itu diambil eh, dari tabel lainnya ya tentunya. Di sini ada itu diambil dari ini ya, dari dim time ini ya, untuk cell date key-nya, untuk dari foreign key-nya sendiri. Selanjutnya ada customer key, ini juga ngambil dari tabel lain dengan foreign key, dengan primary key dan foreign key, dimana ini ngambil dari tabel customer ya, tabel dim customer. Selanjutnya ada yang terakhir yaitu log key atau location key. Ini ngambil dari tabel lain juga, yaitu tabel location atau dim location. Sini primary key dan foreign key. Foreign key-nya dari dim location. Selanjutnya untuk selanjutnya ya, ini ada buat dokumentasi step by step Anda mengimplementasikan data warehouse ini dalam bentuk video YouTube. Jadi nanti akan saya eh, upload ke YouTube. Untuk selanjutnya ada tugas dikerjakan secara individu. Ya. Selanjutnya ada durasi video minimal 30 menit. Jadi saya akan usahakan di atas 30 menit untuk videonya. Pada saat presentasi, wajah dan nama presenter ada di sudut kanan bawah. Ada di bawah sini ya sudah ya. Terus ini dikumpulkan di MMP. Sayangnya MMP-nya masih down ya. Setahu saya masih down sih. Jadi mungkin nanti dikumpulkan di drive dulu oleh ketua kelas gitu ya. Mungkin itu saja ya untuk deskripsi tugasnya. Langsung saja. Untuk hal yang pertama kita akan buat yaitu tentu saja database-nya. Jadi sini saya menggunakan PG admin ya. Menggunakan Postgres kita. Di sini tentu saja kita langsung aja membuat beberapa table, beberapa tabel yang diperlukan yaitu sesuai tadi ya, sesuai ERD tadi. Itu ada yang pertama itu dim time ya, ada table dim time atau dimension time. Ini ada date key. Kita pakai varchar di sini, kita pakai varchar 10 ya, parameter isinya 10, isinya 10. Terus ini sebagai primary key seperti di ARD tadi. Terus ada full date ya. Full date ini tipe datanya date ya. Terus ada year no ya, apa, year atau year number ya. Ini integer, month number integer juga, day number juga integer. Seperti itu. eh Selanjutnya di sini ada creatable untuk dimension customer. Jadi kita buat tabel dimension customer. Ini eh, ada customer key. Ini tipe datanya integer sebagai primary key juga. Ada customer name di sini. Cust name tipe datanya varchar 100. Ada create table selanjutnya ada dimensional location. Di sini city key itu integer ya. Tipe datanya dan ini sebagai primary key. Ada juga city name di sini untuk di location-nya. Ini varchar 100 ya. Nggak bisa muat banyak ini. Banyak banyak angka, banyak huruf lah ya. Terus yang terakhir ini ada fact sales ya. Jadi fact sales ini kita ada banyak ya.
Yang pertama ada cell date key. Nah, jadi cell date key ini eh, varchar, varchar tipe datanya 10 customer key. Ini juga integer di sini ada eh, location key integer juga dan quantity sold integer, total amount itu kita pakai decimal ya 15,2. Nah, terus di sini ada primary key. Di mana primary key-nya ini adalah sell date key, customer key dan juga location key. Selanjutnya ada foreign key-nya ya. Jadi foreign key-nya ini ada pertama sell date key. Jadi ini referensinya itu dari date time ya, dari dim time ya. Di sini dim time ada date key. Jadi ini untuk foreign key-nya kita namain sell date key. Itu ngambil dari date key-nya tabel dim time gitu. Terus ada foreign key dari customer key. Eh, kita beri nama customer key. Itu dari customer key ini ya, dari kolom customer key yang ada di eh ini ada di customer key yang ada di tabel dimension customer gitu. Nah, terus di sini ada yang terakhir ya untuk foreign key yang terakhir. Di sini kita ada lock key dan ini ngambil dari city key yang ada di dimension location. Baik, mungkin itu saja kita kita jalankan saja gitu ya. Oke, saya sudah menjalankan ini sudah ada tabelnya di sini ya di di tabel saya sudah ada semua di sini bisa kita lihat ya. Selanjutnya setelah kita membuat tabel, yang kita perlu lakukan adalah kita itu harus yang namanya mencari em, ya membuat lah ya, membuat ini eh, data CSV-nya gitu. Yang nanti bakal kita gunakan sebagai input. Mungkin untuk data CSV saya itu saya panggil sales ya, sales gitu. Lupa nggak bisa dari. Langsung aja mungkin. Jadi di sini saya ada punya ini sales. Jadi ini punya saya ada saya bukannya pakai notebook, ya notebook ya, notebook aja di sini. Bisa dilihat ini ada semua kolom nih, semua kolom yang dibutuhkan ya. Pertama ada sale date, customer name, city name, quantity sold, total amount. Dan ini adalah isinya atau datanya. Nah, ini nanti kita akan gunakan sebagai source ya, data source atau source file di Pentaho. Jadi, by the way, kita pakai Pentaho tentu saja yang seperti yang sudah diajarkan ya. Kita pakai Pentaho. Baik, langsung saja mungkin kita ke PDI, Pentaho Data Integration. Oke, jadi di PDI, Pentaho ya, Data Integration, di sini kita spoon ya namanya, nama batch executable-nya atau batch application-nya ini namanya Spoon seperti yang sudah diajarkan. Di sini pertama-tama saya membuat yang namanya load dimension customer. Jadi untuk meload data-data dan transformasi lah ya, melakukan transformasi data dimension customer di sini. Ngeload transformasi untuk ngeload data dimension customer yang nantinya akan dilakukan proses transformasi. Di sini ada berapa ya yang saya akan bahas satu-satu gitu. Di sini ada langsung aja ke input source. Ini input source ini saya menggunakan CSV file input. Dan di sini seperti yang saya sudah beritahu tadi, kita harus yang namanya mem, apa, mem- menyertakan ya, atau menaruh ya atau ya menaruh lah ya. Nah, di sini kita harus menginputkan lah ya. Kita ya menaruh source ya atau yang menginputkan source ya. Jadi eh di sini kita harus menginputkan source dengan cara kita double klik gitu ya. Kita double klik terus kita double klik di ini di logo dari prosesnya. Di sini kita browse dan juga sesuai ya kita pakai CSV yang tadi sudah kita buat gitu lah ya. Dan bisa terlihat di sini kita menggunakan seperti yang sudah diajarkan di kelas juga kita menggunakan
tanda pemisah, ya. Pemisah antara satu data dengan data lainnya menggunakan koma sih, taruh di delimiter. Dan ini bisa dilihat, ini fields-nya seperti ini, seperti sama persis seperti tadi di file CSV yang kita sudah buat ya. Oke, setelah itu kita langsung lanjut di sini kita hubungkan ya, hubungkan dengan select values. Di sini select customer, saya ini mengambil field yang dimana di sini tentunya kita hanya butuh customer. Jadi di sini ada customer name ya. Terus kita rename gitu di customer name seperti ya seperti di sini. Ini harus sama ya, harus sama dengan database gitu. Jadi jadi yang ada di file transformasi kita itu nanti kita translasikan atau kita translatekan ke nama kolom yang ada di database gitu biar gak ada error gitu ya. Jadi harus di eh, translatekan gitu. Di sini ada ini punya kita di apa di ini gimana? Bentar, biar gak error. Nah, ini punya kita di transformasi kita, file transformasi kita dan ini nama tabel kita yang ada di jadi ini nama tabel kita yang ada di file transformasi kita, ini nama tabel kita yang ada di file database. Ya, mungkin itu aja. Ya. Terus di sini selanjutnya ada unique rows. Jadi unique rows ini saya saya pakai di sini untuk memfilter lah, untuk memfilter gitu. Jadi di sini tidak ada nama. Di sini kita pakai fieldnya itu kita pakai name ya, customer name. Tidak ada name yang sama gitu. Jadi semuanya unik gitu ya. Seperti yang saya beri nama, seperti proses yang saya beri, seperti nama proses yang saya berikan ini unique rows. Jadi ini semua parameter ini atau parameter nama ini itu unik, tidak ada yang sama satu sama lain. Jadi itu aja. Terus selanjutnya ada add PK. Nah, tahu add primary key. Jadi ini tentu aja harus di add primary key ya agar bisa masuk ke tabelnya nanti gitu di database nanti. Ini ya, value tentu aja kita di customer transformasi customer nama value tentu aja customer key. Sama ya sama seperti di sini di tabel ya tabel kita yang ada di database. Sudah 12 menit. Ya, oke, masih aman lah ya. Ini ini dia ada use transformation counter jadi sequence kita bikin urut gitu ya. Kita bikin suatu sequence gitu lah bukan urut ya, kita bikin suatu sequence di mana ini nanti akan mulai value dari satu gitu, jadi mulai ngerit semuanya, ngerit satu sampai maximum value of infinite dan increment by one, artinya terus nambah satu 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 ya. Seperti logic di coding ya, dimana itu ada misalkan itu kalau di C# kayaknya itu ini ya plus plus variabel ya. Nah, plus plus i itu bakal terus increment nambah iya plus plus i. Nah, plus plus i sama dengan satu itu bakal nambah satu 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 sampai total count yang sudah ditentukan di kode tersebut ya, sama lah seperti ini ya. Ini lebih gampangnya sih gini. Lanjut aja di sini, yang terakhir itu ada tabel output ya. Tabel output tentu saja ini untuk menaruh semua hasil transformasi kita gitu, hasil transformasi kita di suatu tabel yang dimana di sini kita tentu aja tabel ini ada di database ya, dan ini harus disetting, ini nggak boleh lupa, ini nggak boleh lupa, ini belum harus disetting dengan cara di sini bisa new ya atau edit. Eh, dan kalau awal-awal pasti new dan bisa diedit di sini hostname localhost biasanya gitu kalau kita gak ngutak-ngutak apa-apa, misalnya dari semester 1 gak ngutak-ngutak apa, cuma make aja yang namanya admin, biasanya namanya localhost. Kalau bisa kita cuma benar-benar ngikut aja yang di eh, ajarin dosen dan juga asprak gitu ya. Biasanya localhost untuk namanya gitu. Kita misalnya nggak ngubah apa-apa gitu ya, nggak ngubah apa-apa gitu, nggak ngubah apa-apa gitu. Localhost, database name-nya sesuaikan sama ada yang di PG admin. Di sini punya saya RTM data warehouse ya, sesuai. Port number biasanya sama 5432 kalau nggak ada masalah, kalau kita nggak pernah ngutak-ngutak lagi gitu ya. Terus biasanya ya itu biasanya 5432 kalau kita nggak pernah ngutak-ngutak lagi ya. Jadi, ya. Lanjut kita ke username. Jadi 5432.
Ya, jadi kalau kita gak pernah ngutak-ngutak port number harusnya eh, tetap si 5432 gitu ya untuk port numbernya. Di sini username kita biasanya Postgres juga lagi-lagi kalau kita gak pernah ngutak-ngutak biasanya Postgres ya. Kalau kita mau ngikutin asprak dan dosen dari semester 1 itu biasanya namanya Postgres. Kita nggak ngutak-ngutak lagi nah, username-nya ya. Postgres. Terus ya bisa ya yang penting jangan ngutuk-ngutuk lah ya biar terus namanya terus biar gak ada masalah lah ke depannya. Lupa username, hostname atau lain-lain. Selanjutnya ada password ini yang paling sering banyak masalah ya di sini. Ya password ya. Ya password buat masuk ke PG adminnya di sini masuk ini saya kan punya Postgres ini saya pakai berapa ya? Postgres 16 ini ya. Postgres 16 buat masuk ke Postgres 16 double tap nanti itu minta password biasanya ya. Ya pasti untuk. Ya kalau nggak save as, kalau nggak remember, always remember pasti minta passwordnya itu masukin di sini terus kita tes gitu kita pencet tes di bawah sini ya. Jadi saya silang lagi. Ini kita pencet tes di bawah ini setelah ini semua selesai kita pencet tes. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Kalau sukses berarti berarti bisa ya berarti udah berhasil. Kalau belum sukses itu berarti ada yang salah di sini ya bisa diperbaiki. Oke, kita lanjut saja. Dan kita pastikan nggak ada yang diubah tadi. Sebentar. Oke, aman ya. Oke, aman. Baiklah. Oke, selesai. Nah, kita tes dulu di sini. Kita preview dulu. Untuk ke kelasnya, di sini ada datanya sama persis seperti tadi ya. Sama persis seperti tadi. Ada Bagas, ada dua, lima, lima, Kodri gitu ya. Anjay. Oh, yes. Sorry. Oke, karena sudah berhasil di preview, semua sudah muncul gitu, kita bisa tes langsung aja di sini. Kita bisa tes ya. Eh, sorry. S- Select all from customer ya. Hmm, aduh, jangan sampai salah ininya. Capital nya. Eh, udah malam banget. Sudah keluar ya. Untuk dari itu, kita lanjutkan. Nanti kita perlu namanya operation trunket biar gak ada error nanti saat kita menjalankan jobnya. Selanjutnya kita langsung aja ke load dim location. Selanjutnya di dim mention location ya. Sama seperti tadi, tidak ada yang beda sama sekali. Ini sudah 17 menit berlalu. Mungkin ada berapa yang bisa saya spill ya. Untuk load dim time ini ya sama sih ini. Cuman ada ini ada get variable separation nanti dibahas. Cuman langsung aja kita ke sini cuma kita kasih saya kasih quick overview ya daripada nggak sama sekali. Sama di sini untuk source-nya ya saya beri nama-nama yang sama, benar sama gitu, info source dan lain delimiternya jangan sampai lupa di sini ya. Ini penting ini untuk memisahkan koma di CSV untuk biar agar CSV-nya bisa mendeteksi itu. Ini eh datanya sudah selesai diinputkan dan akan lanjut ke data selanjutnya gitu. Jadi biar bisa untuk outputnya juga aman gak ada error ke database ini penting sekali delimiter atau pemisah antara satu variabel antara satu data dengan data lainnya itu kita pakai seperti yang selalu diajarkan di TM ya di di kampus ya diajarkan atau ini diajarkan sama dosen yaitu menggunakan koma dan lain-lain sudah get field ya sampai keluar semua get field seperti itu selesai select city sama city name gitu ya sama kan unique city selection nah ini seperti unik seperti tadi unik ya jadi ini tidak ada data yang sama gitu jadi unik gitu, setiap city gitu ya IPK player lagi primary key sama seperti tadi ya name value DC ini city key juga di bawah ini juga penting jangan lupa start value sama maximum value increment by juga di setting ya itu output table di sini
sama seperti yang tadi, dikonekin ke database-nya juga ya sama seperti tadi caranya. Itu saja. Selanjutnya upload data. Ini sama semua ya, sama seperti tadi. Input, select date, unique date selection, date variable, separation. Ini yang baru. Nah, kita showcase ini. Nah, saya showcase ini. Jadi apa sih ini? Saya pakai kalkulator ini di sini. Nah, agak aneh, cuman bener harus pakai ini sih. Ini keren juga. Ya lumayan keren ini. Ya, ya ini keren juga. Ini adalah fungsi atau proses untuk ya untuk mengsam ini saya kasih ini ya, seperti SEO gitu. Jadi apa sih lupa namanya? Semantik ya, ya semantik jadi ya semantik. Nama yang semantik gitu. Jadi ini berarti apa yang seperti apa yang dituliskan. Jadi date variable separation ini adalah proses untuk men-separate atau untuk memisahkan variabel di dalam date itu sendiri. Jadi date itu kan banyak ya variabelnya. Ada year, ada month, day, dan juga date key gitu ya. Itu, bentar. Yaitu, baterainya habis. Apa? Hmm, ya, ya. Itu kita harus separasikan di sini. Jadi kita tambah aja field, ya. Kita kita kasih field gitu ya. Ini field di sini harus ada semua gitu. Terus calculation kita bisa tambahin gitu dengan memencet ini langsung. Jadi jangan lupa waktu itu ada masalah juga. Gimana agak bingung juga cara nambahinnya. Ternyata hanya dipencet saja gini. Bentar saya lupa. Bentar, saya takut itu nambah ya. Nah, tambahkan ya isi new fieldnya dan lain-lain gitu ya. Sesuai ya, sesuai dengan apa yang diminta nanti di sini. Jadi benar harus sama gitu. Hmm, ya. Harus sama. Jangan ada nih di sini nih. Jangan ada yang berbeda biar gak ada error. Soalnya error pas mau apa sih? Pas mau ini loh. Pas mau apa sih itu namanya? Pas mau koneksi ke database tuh bikin pusing banget, bikin bad mood banget ya biasanya. Bikin bikin panik banget gitu. Bikin bikin frustrasi banget gitu. Ya, betul, betul. Oke, setelah itu sama aja sisanya kita tambahin PK, primary key jangan lupa, output table-nya juga jangan lupa, udah selesai gitu dong. Ya bukan gitu doang, banyak ini. Nah ini lumayan 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 menarik. Nah jadi fact sales ini yang tabel besar tadi, ya. Dimana ini isinya input source tentu aja kita masukin ya sales CSV. Terus ada customer key, ini get customer key ini untuk mendapatkan customer key untuk menemukan customer key itu tadi. Dan ini yang menarik itu ya, saya akan showcase satu aja di sini. Di sini kita bisa showcase ini. Nah, di sini itu ada yang namanya bisa dilihat ini ada tabel besar ya ada dua ya. Ada dua nih di sini. Nah, yang pertama ini adalah namanya itu key to look up the value. Nah, jadi apa sih ini? Jadi ini adalah suatu tabel di mana ini nanti akan menyamakan gitu. Menyamakan dua nilai atau dua data yang ada dalam suatu tabel. Nah, ini ada table field. Nah, ini anggap aja table field itu adalah adalah bukan isi ya. Apa sih? Adalah iya sih, iya sih. Enggak, bukan. Ada tabel di mana ini isinya ha- akan atau ya haruslah. Harus berisi variabel, bukan variabel kolom lah, iya sih variabel juga. Ya, kolom atau variabel lah ya. Mau di bahasa pemrograman atau di bahasa SQL, bahasa database sama aja. Ya, variabel atau kolom lah ya, yang variabel atau kolom, mungkin kolom aja bilangnya kolom. Kolom yang ada di transformasi kita gitu. Jadi nama yang di transformasi kita. Nah, di compare ke yang field ini. Jadi, nah, ini nanti nggak boleh ini ya, nggak boleh nggak dipakai gitu. Itu harus dipakai ya.
Ya, ini di compare. Nah, ketika dua-duanya itu connect, ketika dua-duanya itu ada, ini ada dulu ini di semester berapa ini? Semester 2 ini. Semester 3 ya. Semester 2. Aku lupa fungsinya tapi. Fungsi SQL-nya lupa. Sama dengan mungkin ya. Sama dengan lupa sih. Ya, itulah semester 3 atau semester 2 lupa udah lama. Nah, di compare nanti nilainya bakal sama ya. Jika nilai jika nilainya itu berbentuk yang sama, dicek sudah sama gitu ya nanti nilainya, itu bakal nge-return ini, return customer key. Nah, jadi customer name, customer name, terus di compare ya, ini benar di compare ya, atau dibandingkan gitu ya, atau dibandingkan. Jika keduanya itu adalah tabel yang return nilai sama, itu nanti bakal nge-return ini, nge-return eh, kolom ini, kolom customer key ini. Nah, ya itu gitu aja sih. Ya untuk dapetin customer key-nya, yaitu kita comparein ini customer name yang ada di sini, ditransformasi dan customer name yang ada di eh, field satu ya sih ini di sini juga ya. Ya berarti ini comparein kolom yang ada kolom kolom satu ini ya, kolom ini dengan kolom kedua ya. Eh, kolom kedua yang akan dilihat nanti itu apakah return data yang sama gitu, dan jika iya itu komparasinya itu berhasil ya, artinya tabel ini mereturn, artinya fungsi ini ya, ini fungsi ya, iya 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 fungsi ya, iya ya udah ya, ya udah ya, ya, fungsi lah ya, fungsi ini mereturn yang sama, itu akan eh, mereturn kolom di bawah ini gitu. Nilai kolom di bawah ini. Data yang ada di dalam kolom ini. Kolom customer key ini. Ya mungkin itu. Sama juga. Ya mungkin itu saja ya. Kayak sama juga ini sih. Sama seperti itu. Kalau kita lihat tuh. Sama city name ya. Ngelihatnya di sini city name mana. Nah, city name ya. Sama seperti tadi. Tuh city name dan city name. Ini yang ini kan sih. Ini cuma beda. Beda sama ini kan. Ya ini beda nih, ini beda beda tuh customer name, customer name gitu ya, dan eh apa dah, customer cust name ya, cust name ini itu beda, tapi yang ini itu cuma beda ini kapitalnya aja ya, ya kapital letternya aja, udah malum ya, udah ngantuknya, nah ya udah sama ya, si Tiki ini kalau ini sama seperti tadi, ini kalau ini sama. Kalau ini sama, ini kalau dua tabel ini return hal sama dengan dengan apa akibat dari fungsi komparator ini, akibat fungsi dari komparasi ini, ya atau akibat dari fungsi komparator ini itu akan return ini atau hal yang kita cari, total kolom yang kita cari, yaitu CTK. Ini juga sama, tapi saya buat timer hampir mati baterainya. Lanjut. Date key. Nah, ini dia. Sama, sama persis ya. Cuman bedanya ya ini ya, kita nyari key dari date. Kita nge- ingin nge-get, ingin nge-get key dari date. Gitu. Ini kita ngambilnya dari table field yang pertama. Ini kita ngambil tabel yang namanya tabel yang namanya itu full date. Nah, ya full date. Ini full date ini ya. Kita akan komparasi dengan tabel tabel kedua, itu sell date gitu ya. Ini sebabkan juga di database kita juga ya. Nanti bakal dipakai di sini tuh. Ya bakal dipakai di situ nantinya. Apa sih tadi lupa.
Update ya. Ah, di sini ya. Ya, itulah. Update di komparasi lah ya. Terus nanti juga sama. Dia nanti bakal nge-return yang namanya date key atau yang kita cari-cari gitu ya. Ya, atau tabel atau data ya atau data yang kita cari-cari atau data di tabel yang kita cari-carinya. Ya, atau data yang kita cari-cari eh di ya, ya data yang kita ya, data yang kita cari-cari gitu ya. Ya gitu, select required variables. Nah, ini. Nah, ini select required variables ini kita pakai select value. Nah, ini tuh kita sesuaikan gitu. Jadi misalkan bentar, lupa. Itu ada gitu, sorry. Nah, iya kita sesuaikan ya. Kita belum harus sesuaikan sama yang kita yang di require-kan. Tadi ada QTY salt. Kita harus taruh QTY salt juga gitu. Untuk di eh, taruh sebagai requirement-nya gitu, biar agar tidak error bolak-balik error di sini ya. Terus ada dead key kita rename juga gitu agar tidak error juga. Nah, harus sama ya, ini harus sama dengan yang ingin kita buat di database sebagai foreign ya, sebagai primary key-nya di sini. Sebagai tabel ya, sebagai tabel yang kita taruh di fact sales, tabel kolom yang kita taruh di fact sales seperti itu. Ya, sama yang lain juga gitu. Customer key tuh harus ada ya. Log key juga, lupa bentar. Log key harus ada, ya harus sama. Ya harus fokus kalau di sini biar ke error nih. Biasanya menjelang akhir-akhir itu udah gak fokus, jadi di sini bisa error dan emosi dan ya ya gitu frustrasi akhirnya. Ya ini harus nggak boleh nggak konsentrasi di sini ya. Lanjut saja, outputnya sama harus insertkan ya, database-nya harus diinsertkan. Itu saja. Dan terakhir kita ke job. Di job sama. Di job kita harus yang namanya kita harus mengincludekan semua transformasi kita. Di sini ada transformasi soal apa sih? Ada transformasi ini dim customer kita inputkan dari start sampai ke sukses nantinya. Ini juga sama dim log TR itu dim customer TR, ini dim log TR harus diinputkan semua transformasi yang kita ingin lakukan gitu ya. Menjadi sebuah job ya. Time ya betul ya udah. Ini dim time ya time ya. Ya betul dim time. Terus Excel. Ini fact sales juga udah betul. Oh ya udah betul. Oke, kita langsung run ya. Nah, ya sudah ya. Mungkin kan kita langsung saja. Oh, lupa. Sebentar ya. Aduh, sebentar. Ini harus diterangkat dulu ini. Dari mana? Oh, dari customer. Basket ya. Jadi kita pastiin semua habis ya. Ya kita gak ngeran apa-apa sih tadi. Ya, ya aman harusnya. Cuma ngeran ini satu aja ya. Kita tadi. Oke, kita run lagi. Ya, ya sudah lah ya. Finish. Excel doang yang ini. Hmm,
Ya mungkin kita aja ya. Langsung saja kita cek. Oh, manufacturer ini harus hapus dulu kali. Kita cek dulu ya. Tuh terangkit semua ini. Kita cek dulu. Ya, kita terangkit dulu semua ya. Ini kita terangkit. Terangkit yang customer di time kita terangkit dulu. Dim lock juga sama flag sales. Nah, kita coba kita memastikan. Ya, mungkin itu aja. Eh, ya mungkin itu aja dari dari saya. Kita cek langsung ya tim customer. Ya, ya udah. Lock. Ya, mungkin itu aja ya. Mungkin itu saja dari saya. Ini customer juga. Oh ya, customer kita. Eh, aduh, suka ya. Aduh, keterangkit ya gak apa-apa lah. Pokoknya udah selesai ya. Itu gak semuanya dirang. Lupa. Ah, ya sudah. eh Ya mungkin ini sudah bisa dilihat ya. Kalau nilai Bagas tuh eh, ada customnya satu, Halim dua, tiga, empat, dan lain dan tidak ada nilai yang ganda gara-gara unik tadi ya. Gara-gara unik apa sih? Unik ini, select unik itu tadi. Ya mungkin itu saja dari saya. Eh, Sudah 37 menit, artinya sudah di atas 30 menit. eh Mohon maaf jika ada salah kata. Eh, Assalamualaikum, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.